Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Saila Anjani Dan saya Oktaviana Vitasari akan menjelaskan mengenai bisnis plan kewirausahaan mengenai produk kami yaitu kusam atau olahan dari kunyit asam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang logo dari Kusam. Nah, gambar tersebut terdapat gambar gelas mengartikan produk sirup kunyit asam. Dan ada gambar ice cream yaitu menandakan produk olahan dari kunyit asam. Dan warna coklat dalam logo tersebut yaitu memberi kesan pada warna olahan yang dibuat dari kunyit. Dan bentuk kotak yang kami gunakan untuk melambangkan harapan untuk bisnis kunyit asam lebih dikenal oleh seluruh masyarakat. Dan produknya sendiri terdiri dari es krim kunyit asam dan sirup kunyit asam. Selanjutnya ada problem opportunity. Saat ini, obat tradisional atau dikenal dengan nama jamu sangat populer di Indonesia untuk mengobati berbagai jenis penyakit dan sangat manjur khasiatnya. Kunyit sendiri dapat mengobati, meningkatkan daya tahan tubuh, perut kembung, nyeri saat haid, dan bisa sebagai obat alergi. Begitupun asam yang digunakan untuk campuran kunyit menggunakan asam Jawa. Dan juga memiliki rasa asam yang pekat. Manfaatnya, asam Jawa sendiri dapat mengobati radang tenggorokan, menurunkan gula darah, dan juga untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, keduanya apabila diolah menjadi satu varian, itu akan menjadi sangat enak dan banyak manfaatnya yang terkandung di dalam minuman tersebut. Nah, kunyit asam ini banyak digemari oleh berbagai kalangan, dari bawah maupun kalangan atas. Sangat gemar mengkonsumsinya. Produk kunyit asam sendiri sangat aman dikonsumsi oleh anak-anak maupun usia lansia. Pada produk sirup kunyit asam ini sangatlah memiliki rasa kesegaran tersendiri, berbeda dengan produk minuman yang lainnya, dan memiliki efek positif pada kesehatan tubuh bagi yang mengkonsumsinya. Selanjutnya adalah value proposition. Untuk value-nya itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan fungsi otak. Yang kedua, untuk meredakan nyeri haid. Yang ketiga itu untuk menurunkan berat badan. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan fungsi otak. Untuk underlying magic-nya itu, jika dilihat dari beberapa kompetitor dalam jenis produk yang sama, yaitu minuman yang terbuat dari kunyit asam, mungkin produk kita itu akan sulit untuk dikenal masyarakat secara luas karena tergolong baru. Akan tetapi, kami mempunyai keunikan tersendiri yang kompetitor belum miliki, yaitu tidak hanya bahan utama yang ada di dalam resepnya, akan tetapi ada tambahan kurma. Dengan adanya tambahan kurma, olahan ice cream dan sirup kunyit asam dapat memberikan rasa manis yang unik dan banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Untuk menambahkan sensasi yang lain, di dalam ice cream kunyit asam akan ada topping berupa buah-buahan segar seperti mangga, buah naga, dan anggur. Dan untuk sirup kunyit asam akan ada tambahan bahan di dalam resepnya yaitu berupa daun mint untuk menambahkan sensasi kesegaran yang baru. Di sini selanjutnya ada BMC atau bisa disebut dengan bisnis model kanvas. Nah, di sini terdapat beberapa kunci ya, yaitu yang pertama kita memiliki partner pemasok bahan baku, yang kedua ada provider food, di situ terdapat Grab dan GoFood. Yang ketiga kita menggandeng customer. Dan yang kedua ada aktivitas Kusam tersendiri, produksi es krim kunyit asam dan kunyit asam. Dan yang kedua kita memasarkan es kunyit asam dan sirup kunyit asam. Dan selanjutnya ada value proposition-nya, yaitu untuk melestarikan jajanan tradisional. Dan yang kedua, manfaat positif bagi kesehatan tubuh. Dan yang ketiga ada menawarkan jajanan khas Indonesia yang sehat dan enak. Dan di sini ada customer relationship.
Yang pertama, kita akan membuat diskon. Yang kedua, merespon setiap permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, akan memberikan layanan yang maksimal. Selanjutnya ada customer segment, yaitu kita akan menggandeng ibu-ibu rumah tangga, dan yang kedua mahasiswa. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama yaitu peralatan, yang kedua ada bahan olahan, yang ketiga tenaga ahli, dan yang keempat customer. Selanjutnya ada channel. Nah, kita mengiklankan di berbagai sosial media, ya, antara lain YouTube, Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Dan yang kedua ada e-commerce, yaitu Shopee. Selanjutnya ada cost structure. Kita pengeluaran biayanya di gaji pegawai dan biaya promosi, dan yang ketiga biaya produksi. Selanjutnya itu ada go to market plan. Bagaimana kita ke depannya untuk menguasai pasar. Yang pertama itu melakukan riset pasar. Riset pasar ini dilakukan selama 1 bulan untuk mendapatkan data yang sesuai mengenai kompetitor usaha yang sejenis, bagaimana perbandingannya mengenai pangsa pasar dan mengetahui daya beli customer. Untuk yang kedua itu melakukan promosi. Melakukan promosi dengan cara endorsement artis atau selebgram. Karena saat ini dengan kita mengendorse artis atau selebgram itu produk kita akan lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya itu target marketing. Untuk target marketing menargetkan hasil penjualan setiap harinya. Untuk yang terakhir yaitu dengan menjaga cita rasa. Untuk menjaga cita rasa ini supaya masyarakat itu tetap percaya akan produk kita. Dari awal sampai akhir rasanya akan tetap sama. Next. Selanjutnya ada competitive analysis. Nah, produk kita itu membedakan yaitu antara lain yang pertama, produk yang jarang dijual di pasaran dalam bentuk ice cream dan sirup. Itu termasuk olahan kunyit asam ya. Tidak jarang gitu kita jumpai di luar sana dalam bentuk ice cream. Dan yang kedua, rasanya enak ditambah untuk kesehatan bagi konsumennya. Dan yang ketiga, bisa dikonsumsi untuk semua kalangan usia. Keempat, mengedepankan kepentingan kebutuhan tubuh bagi konsumen. Dan yang kelima, kita mempunyai harga yang terjangkau. Selanjutnya itu ada manajemen tim. Yang dapat kami lakukan guna mencapai visi dan misi usaha kami dengan mengelola tim yang baik dengan cara yang pertama itu selektif dalam memilih sumber daya manusia. Lalu selanjutnya itu memberikan posisi atau job desk yang sesuai dengan kemampuan yang dikuasai oleh karyawan sendiri. Lalu yang ketiga ada kontrol terhadap semua jajaran karyawan. Dengan cara setiap 1 minggu sekali itu melakukan evaluasi rutin. Selanjutnya itu menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi dalam manajemen tim kami yaitu dengan melibatkan karyawan untuk berdiskusi mengenai hal yang terjadi di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya itu memberikan penghargaan terhadap karyawan yang sepenuhnya mematuhi aturan dari perusahaan kami. Selanjutnya di sini ada 4C Diamond. Nah, yang pertama itu change. Nah, change merupakan perubahan yang ada di dunia karena sedikit maupun banyak akan mempengaruhi strategi marketing yang akan kita terapkan. Yaitu ada beberapa elemen ya di sini, ada ekonomi. Nah, produk kunyit asam ini memiliki modal yang tidak begitu besar. Dan yang kedua, pangsa pasar yang kita targetkan yaitu tingkat konsumtif terhadap suatu produk terus meningkat. Dan yang ketiga, pada internet. Adanya internet atau bisa disebut juga sosial media akan mempermudah mengenalkan produk kepada konsumen, menjadikan media tersebut untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Dan yang keempat, ada sosial budaya. Dengan adanya era globalisasi, maka fase kehidupan manusia akan secara terus-menerus semakin maju dan modern.
Apabila orang zaman dahulu mengenal kunyit hanya bisa diolah sebagai jamu tradisional, maka sekarang kita bisa mengolah sebagai olahan yang modern dalam bentuk es krim dan sirup. Dan yang kedua ada kompetitor, atau dengan adanya pesaing di dunia bisnis, maka strategi marketing yang kita miliki harus jauh lebih tertata dengan rapi. Nah, di sini pesaing yang kita hadapi itu gimana sih, sangat berat atau tidak? Apabila sangat berat, penjual es krim dengan varian rasa buah-buahan, mereka menjual warna es krimnya dan tidak ada efek kesehatan bagi tubuh konsumennya. Nah, maka di sini kita untuk yang mengkonsumsinya agar lebih memiliki khasiat gitu, agar lebih sehat lagi, dan kita memiliki harga yang cukup murah. Dan yang ketiga ada customer. Kita harus mengetahui pangsa pasar dan siapakah yang akan menjadi target untuk menawarkan produk yang akan kita jual nantinya. Customer tentunya sangat mengharapkan produk yang kita buat itu lebih menarik dan memiliki manfaat yang sangat banyak. Dan satu lagi memiliki harga yang relevan, murah. Dan yang keempat, company. Perusahaan kita tuh memiliki apa sih? Nah, kita itu memiliki kompetensi perusahaan menginovasi minuman tradisional menjadi olahan yang modern dan dapat dikonsumsi di berbagai kalangan dan menciptakan varian rasa yang unik. Dan yang kedua, perusahaan memiliki pelayanan yang ramah. Selanjutnya ada toast. Nah, yang pertama, toast itu terdiri dari traits, weakness, opportunity, dan strength. Yang pertama itu ada traits. Promosi pesaing, produk tidak tahan lama, kurangnya perhatian masyarakat. Ini problemnya ya, yang traits. Dan yang kedua itu ada opportunity. Segmen pasar yang luas, dan yang kedua produk herbal sudah terkenal, bahan mudah didapat, dan yang keempat kualitas produk. Dan yang ketiga ada weakness. Keterbatasan yaitu dari alat, daerah pemasaran yang masih terbatas, minimnya modal, promosinya kurang. Dan yang keempat ada strength, kekuatan. Tenaga ahli, rasa enak tanpa pengawet, dan harga lebih terjangkau. Selanjutnya ada financial analysis. Untuk yang pertama itu kami mencantumkan kebijakan harga. Nah, di dalam kebijakan harga itu kita akan menghitung mengenai harga total dari beberapa bahan kita totalkan, lalu totalnya itu didapat 351.000. Lalu produk yang dihasilkannya itu sebanyak 36 unit. Untuk harga variabelnya itu 9.750 dan harga jualnya itu sebesar 15.000 per satu pieces atau satu cup. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada biaya peralatan. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama ada blender. Blender itu dengan harga 245.000. Lalu selanjutnya kulkas dengan harga 3 juta. Lalu yang ketiga itu ada alat pembuat es krim yaitu 2 juta. Dan yang terakhir termos es seharga 135.000 dan total biaya peralatannya itu 5.380.000. Lalu selanjutnya ada kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi di sini kita mencantumkan total produksi dalam 1 tahun pertama. Untuk bulan pertama yaitu rencana produksi kita adalah 500 pieces. Lalu yang kedua, bulan kedua itu 530. Lalu bulan ketiga 560, bulan keempat 590, bulan kelima 620, bulan ke-6 650, bulan ke-7 680, bulan ke-8 720, bulan 9 750, bulan ke-10 itu 780, bulan ke-11 810, dan bulan ke-12 itu 830, dan total produksi 1 tahun pertama itu 8.020. Selanjutnya itu ada biaya lain-lain.
Untuk biaya lain-lain di sini kami mencantumkan yang pertama ada biaya listrik sebesar 150.000, lalu selanjutnya biaya administrasi sebesar 25.000, lalu ada biaya gaji pegawai itu 500.000, selanjutnya yang keempat ada biaya sewa sebesar 450.000 dan biaya iklan 250.000, selanjutnya biaya transportasi itu 300.000. Dengan total biaya lain-lainnya itu 1.675.000. Mungkin cukup sekian presentasi bisnis plan mengenai produk kami yaitu kunyit asam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.